Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Tuban, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Negeri 3 Tuban, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberikan kita semua kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin SMK Negeri 3 Tuban, yaitu Jumat Barokah. Walaupun dalam keadaan kondisi seperti saat ini dalam jarak jauh. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini dari kelas 12 Kimia Industri. Materi yang saya sampaikan bertema menggali hikmah di balik pandemi. Teman-teman, maraknya penyebaran COVID-19 yang kini sudah melanda ke seluruh dunia sehingga WHO tidak mengkategorikan lagi sebagai wabah, namun sudah dikategorikan sebagai pandemi yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 yang bisa kita jadikan pelajaran. Dampak positif yang pertama, banyaknya waktu yang kita luangkan bersama keluarga. Jika sebelumnya orang-orang lebih disibukkan dengan pekerjaan mereka, dengan karir mereka, hingga lupa untuk beribadah kepada Allah, maka dalam kondisi seperti saat ini membawa mereka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan juga lebih meluangkan waktu bersama keluarga. Yang kedua, munculnya kreativitas tanpa batas. Jika sebelumnya generasi muda bermalas-malas, maka dalam kondisi seperti saat ini menuntut mereka untuk lebih kreativitas. Maka tidak heran jika kita melihat dalam kondisi seperti saat ini banyak ide-ide kreatif yang muncul di lingkungan masyarakat, seperti membuat video praktikum di rumah, dan membuat berbagai produk di rumah. Kemudian yang ketiga, memicu percepatan transformasi pendidikan. Sistem pembelajaran jarak jauh mengharuskan lembaga pendidikan, seorang guru, seorang siswa, hingga orang tua untuk cakap terhadap teknologi. Tentu hal ini akan berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus melengsek maju. Kemudian yang keempat, membangun mental positif. Tentu dengan belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan bekerja dari rumah akan membangun mental positif dalam diri kita sendiri. Bahkan Dr. Ibrahim El-Faqih dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif mengatakan dalam bukunya, yaitu untuk melakukan perubahan positif dalam hidup, awalilah dengan tawakal kepada Allah. Dengan itu kita mendapatkan energi maupun kekuatan spiritual yang akan membangun kita untuk mengarah pada perubahan. Kemudian ganti pola pikir kita dengan berpikir positif. Hal ini akan mempengaruhi kondisi jiwa. Kemudian ada dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang bisa kita jadikan pelajaran. Dampak negatif yang pertama, banyaknya masyarakat yang mengalami pemotongan gaji bahkan PHK. Dalam kondisi seperti saat ini bisa kita temui banyak orang yang berjualan online untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dari itu teman-teman, bisa kita jadikan pelajaran. Dalam kondisi seperti saat ini, kita harus mampu memanfaatkan pengeluaran dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian yang kedua, meningkatnya angka perceraian, salah satunya karena faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga,
banyaknya aksi pencurian. Hal ini bisa kita jadikan pelajaran. Seperti halnya kemarin yang terjadi di Jawa Barat. Jangan sampai dalam kondisi seburuk apapun kita menghalalkan berbagai cara. Kita mengambil hak milik orang lain. Kemudian yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan PJJ. Jika sebelumnya pembelajaran dilakukan secara langsung, secara tatap muka, kini pembelajaran beralih pada pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan PJJ. Mungkin sebagai siswa kita kurang nyaman dengan adanya pembelajaran seperti saat ini. Namun perlu kita ketahui teman-teman, pembelajaran jarak jauh mengharuskan seorang siswa untuk lebih mandiri, untuk lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran tanpa adanya bimbingan langsung dari guru. Hal ini, pembelajaran langsung dari guru. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan waktu luang yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan mencari sumber referensi lain. Tentu wawasan kita juga semakin luas. Perlu kita ketahui teman-teman, perlu kita pahami juga bahwa sebenarnya dalam kondisi seperti saat ini, adanya pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kita ujian, yaitu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah juga memberitahukan bahwa Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Lalu sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Yang pertama, kita harus optimis, berpikir positif, dan berprasangka baik kepada Allah, bahwa di balik ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rahillah, innahu la yai'asu min rahillahi illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang untuk berputus asa dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga memberitahukan dari ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga kita harus ikhtiar, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin, baik ikhtiar lahir maupun batin.
Mungkin dalam kondisi seperti saat ini, ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan yang ada dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Kemudian yang keempat, kita harus tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan semua masalah yang kita hadapi, menyerahkan semua usaha yang sudah kita lakukan hanya kepada Allah. Kemudian yang kelima, kita harus mematuhi perintah pemimpin. Seorang muslim hukumnya wajib untuk mematuhi perintah pemimpin. Jika perintah pemimpin itu menganjurkan kita ke jalan yang sesat, maka tidak ada kewajiban lagi untuk kita mendengarkan maupun mentaati mereka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada kewajiban taat dalam rangka maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam perkara ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perlu kita tekankan teman-teman, jangan jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai hambatan untuk kita. Jadikanlah pandemi COVID-19 ini sebagai tantangan baru yang akan membawa kita ke dalam perubahan yang lebih baik. Dengan berpikir positif, optimis, dan berprasangka baik kepada Allah. Ada beberapa dampak positif, ada beberapa hikmah dari pandemi COVID-19 ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Allah memberikan cobaan kepada manusia, Allah juga yang akan membantu kita dalam menghadapi cobaan ini. Kemudian yang kedua, semakin menyadarkan kepada kita semua pentingnya untuk saling tolong-menolong, pentingnya untuk bersedekah, dan pentingnya untuk support satu sama lain. Kemudian yang ketiga, menyadarkan kepada kita semua bahwa manusia itu tidak berdaya, manusia itu lemah tanpa adanya bantuan dari Allah. Kemudian yang keempat, menyadarkan kepada kita semua pentingnya saling menasihati. Salah satunya yaitu menasihati dalam memakai protokol kesehatan yang ada. Kemudian yang kelima, menyadarkan kepada kita semua pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan badan, kesehatan tubuh. Wan-nadhafatu wal iman, sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.